Halo Jagoan Energi, kembali lagi dengan gue Dewa di podcast Energy Drink. Nah, untuk episode kali ini, kita akan membahas mengenai bagaimana sih pengaruh COVID-19 terhadap sektor energi dan geopolitik terutama di Indonesia. Nah, di sini turut hadir para peneliti dari PYC. Ini kita akan diskusi secara internal aja sih. Nah, di sini ada Mas Ita Ayu Cindy, kemudian ada Bagus, ada juga Mas Hanan. Jadi nanti kita akan membahas dari sisi migas, dari sisi non-migas termasuk renewable energy, serta dari sisi geopolitiknya. Nah, seperti yang sudah kita ketahui nih, bahwa COVID-19 ini sudah menyebar di hampir seluruh negara di dunia ini, dan itu memiliki dampak yang sangat besar, terutama bagi, salah satunya adalah bagi sektor energi. Nah, itu menarik nih untuk melihat apa yang bisa dilakukan oleh sebuah negara, terutama Indonesia, untuk mengatasi hal ini. Nah, untuk kita membahas dari sektor migas sendiri, kemarin ada berita yang cukup booming ya, kalau harga minyak mentah WTI atau WTI, West Texas itu, dia harganya sampai minus nih. Tapi ada juga bertanya-tanya, kenapa sih harga BBM di Indonesia kok nggak turun ya, walaupun harga BBM-nya sudah minus. Nah, untuk itu, coba menurut Mas Ita sendiri atau Mac, kita panggilnya Mac aja ya. Mac, gimana Mac pandangan lu tentang hubungan antara COVID-19 sama minyak mentah terlebih dahulu? Nanti efeknya akan seperti apa, kayak gitu. Oke, jadi hubungan antara COVID dengan harga minyak ya. Kalau bisa dibilang dari semua jenis sektor, dari semua jenis energi, minyak bumi itu memang yang paling terdampak terhadap COVID. Kenapa? Kalau kita trace back dari sekitar Januari, yang pertama kali sektor terdampak itu kan sekitar sektor-sektor penerbangan, travel, seperti itu kan, karena banyak travel restriction. Sedangkan minyak bumi itu dia dipergunakan untuk sektor transportasi paling banyak. Nah, itulah kenapa minyak bumi itu yang paling terdampak dibanding jenis energi yang lain. Contohnya kayak coal, gas, renewable energy, itu kan mereka kebanyakan digunakan untuk listrik. Sedangkan listrik itu tidak terlalu terdampak, maksudnya terdampak tapi tidak signifikan sektor transportasi. Itulah kenapa harga minyak turun cukup signifikan pada saat itu. Nah, karena demand-nya turun banget, permintaannya turun banget, tapi produksi itu tidak bisa begitu saja turun. Kenapa? Karena well atau lapangan-lapangan minyak itu mereka tidak bisa tiba-tiba menutup produksi mereka. Itu bisa mengganggu secara teknis, misalnya ada kerusakan dari well, atau nanti bisa aja malah menjadi kerugian yang bahkan melebihi dari harga minyak yang rendah itu. Makanya mereka tidak bisa menurunkan atau menghentikan produksi sama sekali untuk di beberapa lapangan. Terus selanjutnya ada lagi tuh penurunan yang cukup tajam kemarin sekitar Maret, itu karena ada price war antara Rusia dan Saudi. Jadi pada saat itu ada pertemuan antara OPEC Plus, dan di situ Saudi minta Rusia untuk menurunkan produksinya. Seperti yang saya bilang sebelumnya, jadi nggak semua lapangan itu bisa dengan mudah menurunkan produksinya. Lapangan Rusia itu lokasinya banyak berada di Serbia, which is di daerah yang iklimnya amat sangat dingin. Nah, di sana itu kalau misalnya well-nya ditutup, itu bisa menimbulkan kerusakan gitu. Bisa beku lah, atau ya secara teknis itu hampir tidak memungkinkan. Makanya itu salah satu penyebab kenapa Rusia sulit dan mereka tidak mau menutup dan mengurangi produksinya. Itu membuat Arab kesal, mereka marah. Akhirnya Arab malah menambah produksi minyaknya dan juga memberikan diskon harga. Itu sempat heboh banget. Karena penurunannya tuh cukup tajam sampai 30 US dollar per barel dan bahkan sempat turun sampai 20 US dollar per barel. Itu price war. Kemudian beberapa minggu setelah itu mereka kembali mengadakan pertemuan dan sebenarnya di situ mencapai kesepakatan tuh mereka semua OPEC Plus akan menurunkan produksi. Tapi belum sampai penurunan produksi, ada masalah lagi di US, storage minyak bumi yang akan penuh. Nah, itu juga akhirnya menyebabkan harga minyak sempat mengalami yang di bawah $0 per barel, which is negatif, di mana justru konsumen akan diberikan uang sekian kalau mereka mau menyimpan minyak-minyak yang tidak tahu nanti mau disimpan di mana gitu. Jadi itu sempat negatif, tapi sekarang sih udah naik lagi. Cuman naiknya juga mungkin sekitar
maksimal mungkin sekitar 20-30 akan sulit untuk bisa capai 40 selama pandemi COVID ini masih berlangsung gitu. Oke, menarik sih bahasannya tadi kalau misalkan kita ngeliat gitu sih pengaruh COVID terhadap harga minyak terus sampai seperti itu, terus juga ada price war antara Saudi dan Rusia. Tadi gue sempat kepikiran gini sih, kayak misalkan di Indonesia ya, kita bicara di Indonesia, itu gue pernah baca, tapi gue lupa nih, harusnya gue cari tahu lebih dalam lagi. Untuk proyek migas itu ekonomis kalau harga minyak dunia itu sekitar 25 barrel lah, 55 barrel baru nanti proyek Indonesia tuh bisa ekonomis sih. Tapi masih harus dipastiin juga soalnya kan itu ekonomis kan akan bergantung sama volumenya kayak gimana kan. Nah, jadi gue masih berpikir seperti ini sih. Berarti COVID itu akan mengganggu beberapa proyek strategis nasional ya, kayak Masela deh contohnya, Masela atau IDD, atau sekarang lagi take over Blok Rokan gitu. Dimana kita butuh ngedrill katanya sampai 100 well gitu, SKK minta 100 well. Tapi dengan harga minyak yang kayak gini, gimana nasibnya ya? Kalau untuk proyek strategis nasional sampai saat ini banget itu belum ada perubahan yang signifikan. Paling cuman delay sementara karena kan mereka COD-nya juga masih berapa tahun lagi. Ada yang 2025, 2026. Jadi masih benar-benar belum kelihatan kondisinya kayak gimana. Itu untuk proyek strategis nasional. Paling kalau yang udah ada dari SKK Migas tuh kemarin gue lihat datanya itu paling yang tangguh train 3 itu ada rencananya on stream di kuartal 3 2021 itu mundur jadi kuartal 4 2021 gitu. Terus di Jambaran Tiung ini juga rencananya on streamnya itu kuartal 3 2021 dimundurkan jadi kuartal 4 atau kuartal 4 2021. Paling masih di situ aja sih, nggak terlalu banyak. Kalau untuk IDD karena sampai sekarang juga sebenarnya masih dalam proses evaluasi POD seperti itu, ya mungkin akan mengalami penundaan, tapi efeknya akan seberapa jauh itu masih harus dilihat lagi sih seberapa lama si pandemi COVID ini akan berlangsung gitu. Tapi yang jelas memang proyek-proyek yang kapitalnya besar atau resikonya besar, itu kemungkinan besar merupakan proyek pertama yang akan di-delay atau di-cancel sama K3S. Benar sih. Kemarin waktu itu gue sama Bagus tuh sempat bikin nyari-nyari informasi tentang kilang sih. Dan kita nemu yang menarik banget nih. Kalau si kilang Balikpapan tuh kan mereka lagi bikin ini ya, pengembangan ya, RDMP. RDMP Balikpapan itu, dan ada kilang yang sedang operasional itu mau ditutup atau dibatasi produksinya gimana itu Gus? Kayak gue masih agak lupa inget deh yang masalah itu. Yang kilang Balikpapan yang udah ada nih, bukan yang RDMP itu katanya gara-gara low demand kan produksinya mau diturunin juga sampai akhir Mei apa mau, terus pada akhirnya mau ditutup maintenance sampai akhir Mei mau dikurangi atau di shifting deh kalau nggak salah. Mereka kan ada dua, yang Balikpapan 1, Balikpapan 2 itu kalau nggak salah sih operasinya di shifting. Jadi mungkin satu ditutup terus satu di on, itu dibalik, terus selama yang ditutup itu ya maintenance gitu mereka jadinya, karena kan demand-nya berkurang banget nih. Terus daripada kepenuhan nggak ada storage lagi, ya udah akhirnya dikurangi deh produksi kilangnya. Tapi menarik ya, kalau kemarin tuh kayak gue baca di berita, banyak sih di berita internet, kalau Pertamina tuh tetap menggaransi kalau proyek kilang mereka tuh akan tetap jalan walaupun di tengah pandemi sih. Gimana ngeliatnya? Karena sebenarnya kalau dilihat kan, kalau kita lihat sektor migas itu bisa dibagi jadi on stream, midstream, sama downstream. Kalau kondisi sekarang yang paling terkena dampak itu sebenarnya cuma upstream. Kalau downstream dan midstream mereka terkena dampak, tapi itu penurunan revenue. Jadi revenue mereka mungkin tidak sebesar target tahunan. Tapi kalau upstream itu jangankan revenue, bahkan mungkin merugi gitu. Nah kalau kilang ini kan hitungannya ya midstream dan downstream kan. Jadi mereka memang masih merasa ada revenue yang mereka bisa putar lagi, bisa ini lagi si modal mereka gitu.
Cuman kalau kita bicara upstream, nah itu hal yang beda karena memang mereka harus benar-benar cost efisiensi. Mereka akan mengalami kerugian gitu. Ya setuju sih. Kalau memang solusinya nanti sejauh ini untuk hulu emang harus efisiensi sih. Secara waktu itu sempat di kuliahnya ini apa yang seminar IATMI apa yang IATMI UK itu kan waktu ada Mbak Betty cerita tentang CBM itu gue inget banget tuh waktu itu Mbak Betty cerita tentang harga rekonvensional itu sampai ini gue nggak tahu di lapangan mana sih itu sampai $100 juta gitu dan itu dengan potensi keberhasilan di Indonesia itu kan sekitar 10% ya jadi satu sumur kemungkinan berhasil dan 9 sumur lainnya berpotensi dry. Jadi emang harus efisiensi sih gimana caranya untuk meminimalisir risk itu. Nah, ini yang agak bahaya juga. Jadi kemarin kan ikut seminarnya yang IATMI UK yang ada Pak Benny Lubiantara. Jadi tuh beliau sempat bilang kan sebenarnya harga minyak tuh sempat turun lumayan tajam banget juga waktu 2014, 2013, 2014 tuh kan yang dari 100 terus tiba-tiba jadi 40, 30 lah. Terus fluktuasi di sekitar 50, 60 akhirnya. Nah, tapi sebelumnya itu harga minyak tuh selalu di atas 100 gitu. Jadi K3S atau oil company mereka tuh cukup bisa dibilang makmur dan mereka bisa mengeluarkan berbagai kemewahan waktu harga minyak di atas 100. Terus tiba-tiba turun drastis ke 30. Nah, mereka bisa efisiensi dengan menghilangkan kemewahan-kemewahan yang mereka selama ini keluarkan atau dapatkan. Jadi mereka ya memang nggak cost efisien gitu pada saat itu. Tapi mereka masih bisa mengurangi nih. Nah, masalahnya sekarang harga minyak tuh berfluktuasi sebelum COVID. Harga minyak tuh kan sekitar 60, 50, sekitaran situ. Ya. Itu bisa dibilang itu udah batas hampir batasnya mereka gitu. Terus sekarang tiba-tiba mereka harus cost efisien lagi, takutnya udah hampir nggak ada yang mereka bisa efisienkan, nggak kayak waktu tahun 2014 lalu gitu. Itu yang dari kata Pak Beni sih, dan itu memang menarik sih. Ya, emang beda banget. Makanya untuk kalau kita memang mau membantu yang sektor upstream khususnya, nggak bisa K3S sendiri sih, memang harus ada bantuan dari pemerintah. Iya, menarik sih. Apakah Indonesia harus mulai bergerak ke renewable energy? Iya, masih menjadi jalan yang cukup panjang. Oke, tadi gue cukup menarik sih, Mac. Tadi kayak ada yang sempat dibahas tentang COVID ini berdampak terhadap hulu, upstream. Kalau downstream mungkin ke pengurangan revenue. Apa itu yang jadi alasan kenapa Pertamina nggak nurunin harga BBM ya? Supaya revenue-nya tetap stabil. Enggak kok, Pertamina loh, bukannya mereka udah mau nurunin harga BBM udah kapan sih ini Mas, tanggal 28 Mei. Pertamina akan menurunkan harga BBM cuman berdasarkan peraturan dari Kepmen. Itu kan memang harga BBM Pertamina itu di reviewnya tiap 2 bulan sekali, dan itu menggunakan harga 2 bulan sebelumnya. Jadi harusnya sih Mei ini nanti akan ada harga baru, tapi harga baru mengikuti harga minyak 2 bulan sebelum ini. Itu memang dari peraturan Kepmen berapa sih? Berapa? 24 ya? Lupa. Kepmen SDM 62K MM 2020 kemarin. Ya, rencananya kan memang direview ulang tiap tanggal 25. Berlaku sampai tanggal 24 untuk 2 bulan setelahnya. Jadi memang kita masih harus menunggu karena yang kemarin, harga kemarin itu April, Maret, berarti masih pakai yang Februari, which is, ya memang turun tapi belum sesignifikan waktu Maret sama April ini gitu. Itu kenapa Pertamina belum. Sekarang tanggal 28 ya, by the way. Ya ini kita tanggal 28 ya, teman-teman. Berarti tanggal 25 minggu kemarin harusnya. Ya kita lihat dalam 2 bulan. Berarti nanti dirasainnya bulan Juni ya? Mei kayaknya udah harusnya ada penurunan sih, karena itu udah mulai harga baru. Oh gitu. Emang beda sih sama kayak kalau Malaysia itu mereka base-nya itu per harga seminggu sebelumnya. Jadi kalau harga minyak fluktuasi itu akan kerasa banget langsung secepat itu. Jadi minggu setelahnya akan langsung ada penurunan. Tapi kalau Indonesia memang yang berdasarkan Kepmen tadi mereka 2 bulan. Tapi itu nggak selalu sih. Dulu juga pernah dalam 1 bulan. Terus yang sekarang 2 bulan mungkin karena mikirnya kemarin-kemarin kan harga minyak cukup stabil ya. Jadi dalam 2 bulan nggak akan ada perubahan signifikan.
nggak tahu kalau tiba-tiba ada corona ini. Menarik sih. Wow. Harga BBM, terus kita tadi juga udah bahas tentang sektor upstream. Nah, yang menarik nih tentang gas nih. Jadi ini kemarin banget ya, kemarin tuh gue lihat berita juga kalau SDM itu memotong anggaran untuk jaringan gas digunakan untuk biaya bantuan sosial untuk COVID-19. Ini gue menarik sih. Bukan gue anti dengan bantuan sosialnya, bukan. Ini gue setuju banget dengan bantuan sosialnya. Nah, ketika itu dipotong, terus harga minyak juga mulai rendah. Nah, eksistensi gas itu kayak gimana ya? Apakah berarti dengan proyek Jargas yang awalnya itu bisa menghemat dari sisi ini ya, dari sisi impor LPG berarti kan akan menurun kan dengan adanya Jargas ini. Berarti Impor LPG akan turun nggak? Iya nggak sih? Soalnya kan gue mikirnya Jargas itu nanti untuk mereplace LPG. Masa penggunaan LPG di domestik? Iya. Untuk domestiknya akan turun karena si adanya Jargas. Iya, pasti turun. Berarti apa itu langkah yang bagus ya? Maksudku untuk gimana ya? Untuk dari sistem gas bumi sendiri yang Indonesia memiliki cadangan yang besar banget dibandingin minyak, tapi perkembangan Jargasnya masih terhambat. Sebenarnya kalau untuk gas bumi ya, kalau secara ekspor tuh malah sebenarnya nggak ada masalah. Ekspor LNG itu sama pandemi COVID, gue lihat nggak ada perubahan yang signifikan karena selain demand-nya tetap tinggi dan bahkan Tiongkok waktu COVID itu juga masih tetap tinggi demand-nya. Dari Jepang sama South Korea juga nggak terlalu perubahan signifikan untuk demand LNG-nya. Secara harga juga kalau untuk ekspor kan biasanya kontrak jangka panjang, jadi fluktuasi harganya nggak berpengaruh ke kontraknya mereka, nggak terlalu berpengaruh. Nah, domestik ini memang yang gue lihat bermasalah sih karena memang ada penurunan permintaan gas di industri gitu. Karena memang untuk domestik paling banyak sih gas bumi untuk dipakainya untuk industri. Mungkin gue lihatnya kemungkinan ya, jadi kayak pemerintah memang pengen fokus untuk natural gas ini memang dipakai buat industri dulu deh berarti. Karena kan untuk Jargasnya nih berarti untuk yang ini kan, yang city gas kan ya? Iya, bisa ke city gas. Ya mungkin itu dulu yang dipotong. Karena kan mereka mikirnya mungkin kayak LPG kan sekarang harganya mungkin bisa jadi murah karena minyak juga murah. Jadi agak sulit mungkin jadinya kalau mau menandingi. Nggak tahu sih, belum hitung juga. Kalau selama ini sih sebenarnya harga Jargas lebih murah dari LPG. Cuman nggak tahu kalau harga minyaknya serendah ini city gas itu bisa cukup kompetitif apa enggak sama LPG tuh gue belum hitung. Tapi kayaknya emang mereka akan fokusnya ya udah ke industri dulu yang memang pengen fokus yang paling banyak menggunakan gas. Terus kan kemarin juga bisa ada peraturan yang itu kan, yang harga gas untuk berapa jenis industri $6. Jadi memang kelihatan banget tendensinya natural gas ini digunakan untuk industri. Kalau untuk yang rumah tangga kayak masih jangka panjang sih. Jadi mungkin mereka pikir ya udahlah itu dipotong dulu aja, toh nggak ada target yang benar-benar signifikan untuk tahun ini. Mungkin gitu. Saya tahu kalau yang lain Dede. Bener sih. Menarik sih bahasannya. Soalnya kadang gue mikir kayak natural gas ini bisa membantu banget loh kalau misalkan akhirnya Jargas itu atau yang diistilahkan dengan istilah city gas itu akhirnya jalan. Bayangan gue karena domestic use dari LPG itu juga gede, bisa kita tekan, berarti nanti pengeluaran negara untuk impor subsidi. Impor. Ya, untuk impor dan subsidi juga akan bisa ditekan dan itu bisa dialihkan untuk sektor-sektor yang lain yang merasa emang itu harus dikembangkan gitu. Jadi gue sih melihatnya gas bumi ini jadi komoditas yang menarik untuk kita lihat ke depan banget sih. Maksudnya kan emang kalau untuk minyak kan pasti itu komoditas yang akan selalu seksi kan karena memang itu kepake untuk dari sektor transportasi, dari industri juga kepake, petrokimia kayak gitu-gitu. Nah, yang gas ini yang menurut gue kalau gue lihat-lihat nih ya, misalkan kita lihat berita tentang kegiatan hulu migas gitu, banyak banget nih berita tentang penemuan cadangan gas sebesar sekian kayak Kata Kemang, terus yang pengembangan lapangan lainnya itu banyak banget potensi gas. Nah, gue ngerasa kayak
kalau misalkan misalkan Indonesia ya, kita bisa mulai bergantung dengan gas sebelum kita berbicara tentang renewable energy as a bridging energy ya, itu akan bagus banget sih. Secara itu akan mengurangi impor sambil menunggu kompetensi dari renewable energy sehingga bisa bersaing secara harga dengan dari migas ini. Kalau gue sih ngeliatnya gitu. Makanya kayak nih gue tunggu banget nih. Semoga gas bumi akhirnya bisa termanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Amin. Idealnya sih gitu. Cuman ya masalahnya gas satu, yang dia sulit buat distribusiin, Itu. butuh infrastruktur itu yang menjadi masalah. Apalagi Indonesia harus technology country. Iya sih. Ya itu yang jadi masalah gas selama ini. Gas yang sekarang udah ada kan masih yang di dekat-dekat field gitu kan. Paling cuma di start situ doang mainnya. Promising, but we'll see. Iya, menarik sih. Soalnya kemarin tuh ini kan, kalau nggak salah untuk sistem storage tuh ada model LNG, ada CNG gitu kan. Dan iya. Aku merasa itu tuh menarik loh kalau kita bisa deep into untuk gimana ya. Untuk LNG kan kita sempat buat studi tentang itu. Kemudian tentang CNG-nya dan perbandingan antara keduanya itu sebenarnya menarik sih. Mungkin hopefully nanti suatu saat SDM akan membuat studi dengan perbandingan itu. Jadi kita bisa bicara tentang dari secara komersialnya akan seperti apa sih. Dan nantinya ya kita bisa lihat mana yang paling bagus. Iya, dan sebenarnya ya tapi membuat Indonesia pipa nggak terlalu recommended sih. Kecuali untuk wilayah-wilayah yang memang demand tinggi banget. Kayak mungkin KEK atau gimana. Ya memang CNG sama LNG, mini LNG, small scale LNG itu yang memang bagus untuk Indonesia sih. Jadi kalau yang dari tadi kata lo, ya gue sih agak nggak apa-apa sih kalau misalnya jar gas agak sedikit dikurangi. Cuman mungkin dialihkan ke mini LNG atau CNG itu jadi lebih bagus. Karena kan kita celang LNG juga masih sedikit kan. Sedang di Indonesia, itu juga untuk yang large scale aja. Iya, itu benar sih. Tapi perlu dilihat skala keekonomiannya juga kan. Kalau kita mau ganti mini LNG, terus LNG gitu. Iya, pasti semua project kan dilihat. Ketersediaan supply sih, yang menurut salah satu faktor paling kunci itu. Kita mau LNG atau CNG itu. Kalau supply-nya bisa stabil sih, ya bagus. Well, ya kita lihat nanti deh. Terus sekarang tadi kan kita udah bahas tentang minyak lah, kita bicara tentang gas lah. Sekarang kita bicara tentang pemerintah nih. Ada nggak sih pemerintah bisa lakuin di tengah kondisi seperti ini? Mungkin karena fokus pemerintah lebih ke sosial lah. Ya jelas lah gimana caranya untuk mengentaskan pandemi ini secepat. Dan amin, semoga dari berita yang kemarin gue baca, tanggal 7 Juni kita sudah melewati pandemi ini. Semoga segera terwujud. Amin. Kalau untuk pemerintah bisa dibagi jadi dua sih, hulu sama hilir. Kalau hulu yang tadi dibilang harus yang ngebantu K3S, at least ngebantu K3S-nya itu bukan sampai K3S bisa stabil kayak sebelum pandemi COVID, tapi at least ngebantu K3S supaya mereka meminimalisir kerugian sama pandemi ini gitu. Karena kalau untuk bisa mencapai titik pada saat sebelum COVID itu sulit juga, dan pemerintah kan tadi kayak lo bilang harus lebih fokus ke sosial, dan karena semua sektor sekarang lagi terdampak juga gitu. Jadi ya mungkin kan tadi juga dibilang kalau K3S sekarang tuh mereka pasti akan besar-besaran cost efisiensi, nggak usah disuruh, mereka akan melakukan sendiri karena itu kan ya kalau rugi juga mereka yang sedih juga kan. Tapi nggak terlalu banyak yang mereka bisa lakukan karena dari sebelumnya juga harga minyak udah nggak terlalu tinggi gitu. Paling kayak misalnya ada keringanan pajak sementara dan pengurangan porsi pemerintah sementara sampai kondisinya stabil, itu mungkin aja sih dilakukan, dan itu bisa ngebantu K3S banget sih. Paling kan pemerintah juga tetap punya target produksi minyak kan. Kalau misalnya K3S rugi terus produksinya turun kan juga pemerintah juga yang nanti akan mengalami kerugian. Makanya harus dibantunya paling dari situ. Sementara aja sampai kondisinya benar-benar stabil. Itu dari si hulu. Kalau dari hilir tuh malah justru lebih gampang lagi.
tinggal nampung harga minyak lagi rendah, ya udah kita tingkatin stok kita, bisa dibilang kita menimbun minyak sebanyak-banyaknya, kita tingkatin kapasitas operasional BBM kita. Sama mungkin kalau bisa kita punya cadangan strategis atau strategic petroleum reserve, kan kita selama ini belum punya. Cadangan operasional BBM tuh ditingkatin, tapi karena tanker kita nggak terlalu banyak, ya kita mau nggak mau harus sewa tanker untuk ngisi si minyak-minyak itu, entah minyak mentah atau BBM. Kita harus sewa ya tanker cukup banyak untuk ngisi mumpung harga minyak lagi rendah. Gitu. Tapi aku menarik sih tentang cadangan strategis sih. Kalau nggak salah itu sempat diatur dalam aturan pemerintah ya. Aku lupa deh. Ada. Itu apa sih? Cadangan operasional, strategic petroleum reserve. Itu cadangan minyak sampai, gue agak lupa deh, dia harus berapa puluh hari gitu. 21 Jadi ya. 21 cadangan ya? operasional Lupa, sekitar 21 hari. Nah, kalau yang strategi sama penyangga kan kita memang belum punya. Kalau yang penyangga itu biasanya digunakan untuk kalau ada bencana contohnya. Terus kalau yang strategis biasanya untuk yang hal-hal yang berkelanjutan. Nah, kalau yang sekarang ini sebenarnya kalau masa-masa pandemi ini biasanya dimanfaatkan cadangan penyangga kalau Indonesia. Kalau regulasinya sudah ada di peraturan pemerintah yang kebijakan energi nasional 79 tahun 2014 itu ada di situ. Ya. Sama kayak US kan mereka ini kan, mereka meningkatkan SPR ya kan, mumpung harga minyak lagi serendah-rendahnya. Indonesia harus melakukan hal yang sama. Gitu. Tapi Indonesia punya fasilitas penyimpanan sebesar itu kah? Nah, itu kita belum punya. Makanya tadi dibilang kita mungkin nyewa tanker. Itu kayak kemarin siapa sih kan sempat lihat juga tuh. Bukan, itu kayaknya ini deh, sempat lihat ada map di Singapura itu kapal tanker minyak banyak banget itu yang sewaan dari berbagai negara. Ya, kayaknya emang banyak negara yang akhirnya menimbun juga, Indonesia nggak boleh kalah sih. Karena emang kayaknya ini waktu yang tepat untuk melakukan itu. Iya sih. Mumpung harganya lagi rendah ya. Yes. Tidak ada salahnya untuk melakukan itu. Kemarin itu ada pertanyaan juga waktu ikut kelas, ada Pak Rudi Rubiandini. Kan kita memang tanker kita kurang, tapi gimana kalau misalnya kita ya udah kita injeksi minyak itu ke dalam well yang udah mati, bisa apa enggak? Oh, menarik. Terus gimana? Idenya menarik. Tapi ternyata jadi dari Pak Rudi bilang kalau kita lihat secara keekonomian itu tidak menarik karena kalau kita injeksi 100%, tidak ada yang bisa memastikan bahwa itu akan keluar 100%. Gitu. Tapi kalau kita lihat dari sisi keamanan, itu pernah dilakukan dan katanya sering dilakukan buat minyak dan gas. Jadi misalnya ada satu lapangan minyak, mereka produksi kan tadi dibilang kalau kita produksi itu nggak bisa di stop gitu aja, kalau nggak nanti bisa rusak kan wellnya. Tapi minyaknya keluar terus nih, terus kita nggak tahu harus simpan di mana. Itu bisa diinjeksikan, dimasukkan ke well yang udah dry, yang udah kosong, supaya misalnya nggak membanjiri atau harus dibuang ke laut atau bisa menimbulkan bencana. Jadi mereka dimasukkan aja ke well untuk meminimalisir kecelakaan gitu. Tapi kalau secara keekonomian itu perlu penelitian yang panjang juga, dan kalau untuk waktu yang singkat tuh nggak bisa dilakukan. Tuh. Menarik banget berarti ya, sektor migas ini memang bisa dibilang memang sangat terdampak sekali. Kalau misalkan dari sisi hulu apalagi terutama dari akibat dari pandemi COVID-19 ini. Jadi emang benar kalau pemerintah memang harus melakukan beberapa langkah yang dirasa memang akan mampu menyelamatkan terutama dari sektor hulu. Dari sektor hilirnya memang keputusan dari pemerintah untuk memenuhi storage yang mereka punya itu langkah yang bisa kita bilang benar ya, dengan pertimbangan harga yang saat ini sangat rendah, dan itu menjadi alasan kuat kenapa pemerintah melakukan peningkatan impor gitu. Menarik sih. Oke, kalau gitu dari mungkin gitu ya dari sektor migas ya, gambaran dari kita sih.